saudara-saudara, kita akan memulaikan satu seri tentang memahami kunci-kunci di dalam kitab Wahyu. Banyak sekali orang bertanya kepada saya, Pak Jeff, bagaimana kita mengerti kitab Wahyu? Biasa saya menjawab, itu gampang sekali. Baca 65 kitab sebelumnya, memahami prinsip-prinsip profetik di dalamnya, dan kitab ke-66, kitab Wahyu, adalah gampang. Jadi di dalam seri kunci-kunci memahami kitab Wahyu, kita mulai dengan kunci yang pertama. Memahami pembagian zaman di dalam kitab Wahyu. Ini sangat penting untuk dapat menempatkan di dalam waktu dan urutan waktu yang tepat supaya kita dapat mengerti rencana Tuhan yang diberikan kepada kita di dalam kitab Wahyu. Nah, kita melihat ada pemisahan waktu yang terjadi. Dan di dalam pemisahan waktu dari masa lampau ke masa depan, ini dicatat dengan jelas kepada kita dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 19 dan Wahyu 4 ayat 1. Dalam Wahyu 1 ayat 19, Yesus memberi instruksi kepada Rasul Yohanes. Tuliskanlah apa yang telah kau lihat. Nah, itu yang masa lampau. Baik yang terjadi sekarang, jadi masa kini, masa sekarang ini, maupun yang akan terjadi sesudah ini, masa depan. Jadi ini adalah pembagian dari masa lampau sampai masa kini dan masa depan. Ini adalah pemisah zaman di dalam kitab Wahyu. Sangat penting kita mengerti kunci ini kalau kita mau mengerti apa yang dicatat dan dijelaskan di dalam kitab Wahyu. Nah, lihat di dalam gambar yang ditampilkan. Dua visi, dua zaman. Jadi Rasul Yohanes, dia melihat yang dari masa lampau sampai masa kini. Baru kemudian visi yang kedua adalah masa depan sampai kita melihat Yerusalem yang baru dan kita masuk ke dalam kekekalan. Jadi masa yang lampau dari abad pertama. Nah, Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dia mungkin cemas melihat bagaimana gereja sudah meninggalkan kebenaran-kebenaran firman. Gereja sudah kacau. Bagaimana masa depan gereja? Rasul Yohanes sebagai rasul dari 12 rasul pertama yang terakhir. Tapi Yesus memberikan kepada dia gambar yang luar biasa. Seperti pernah diberikan kepada Musa di atas bukit tentang bagaimana membangun kemah Musa. Bagaimana diberikan juga oleh Roh Kudus kepada Daud tentang pembangunan bait suci. Sekarang kepada Rasul Yohanes diberikan penglihatan jelas tentang bagaimana keadaan gereja di akhir zaman, bahkan peristiwa-peristiwa akhir zaman, zaman antikristus, 1000 tahun damai, Yesus datang kembali, masuk ke dalam Yerusalem yang baru, dan untuk selama-lamanya. Jadi, dalam Wahyu 4 ayat 1, kita melihat dengan jelas pemisah jalan ini, atau zaman ini. Wahyu 4 ayat 1, naiklah kemari. Nah, sekarang Rasul Yohanes diundang ke dalam hadirat Tuhan untuk melihat dengan jelas apa yang akan terjadi di atas bumi, di dalam gereja. Karena seperti firman berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan dia menyatakan ini adalah ilham, ini adalah wahyu tentang hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman. Naiklah kemari. Dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Jadi dari Wahyu 4 ayat 1 ke depan, itu masa depan. Bukan masa yang lampau. Bukan masa kini, tapi masa depan. Ini yang harus, bukan mungkin atau barangkali. Ini yang harus terjadi sesudah ini. Jadi di sini kita dapat belajar tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman. Jadi Rasul Yohanes di dalam visi ini, dia melihat dari zaman salib, zaman Pentakosta, kuasa Roh Kudus dicurahkan sepanjang hari keempat, kelima, keenam, ketujuh di dalam peta zaman, sampai kita melihat penutup segala waktu di akhir kitab Wahyu. Jadi sangat penting untuk kita mengerti kunci pembagian zaman di dalam kitab Wahyu. Belajar dan pahamilah. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom saudara-saudara. Di dalam seri kunci-kunci pemahaman kitab Wahyu, hari ini kita akan melihat kunci kedua. Ketahui garis besar kitab Wahyu dan pola urutan kronologisnya. Di dalam kunci yang pertama yang kita sudah melihat, kita sudah saksikan bagaimana Yesus menyatakan kepada Rasul Yohanes tentang pembagian zaman, masa lampau dan masa depan. Jadi dia melihat dua visi, dua zaman. Dan di dalam Wahyu 4 ayat 1, dia diajak, naiklah kemari, naik ke dalam tempat surgawi. Dan melihat penglihatan, visi, gambar tentang bagaimana keadaan gereja masa depan dan bagaimana kesudahan zaman. Naiklah kemari dan aku menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Nah, visi Rasul Yohanes itu sepanjang zaman. Sampai di akhir hari ke-7. Sampai 1000 tahun damai sudah berakhir. Dan kitab Wahyu berakhir. Jadi kunci kedua ini adalah memahami pembagian pasal-pasal. Nah, tidak semua yang langsung kronologis, ini baru ini, baru ini. Karena kadang-kadang ada pandangan global. Dari titik awal sampai titik akhir. Baru ada lapis lagi di atasnya. Titik awal sampai titik akhir. Dan hal-hal ini adalah perkembangan dari apa yang telah terjadi sebelumnya. Hal itu kita akan bahas di dalam sesi-sesi berikutnya. Tapi sekarang kita lihat garis besar kitab Wahyu. Pasal 1 sampai 3, Yesus datang di dalam murkanya. Gereja sudah meninggalkan pola kebenaran yang diwahyukannya. Gereja sekarang sudah penuh dengan kedagingan. Dan penghakiman harus mulai pertama di dalam isi rumah Tuhan. Pasal 4 dan 5 adalah sekarang visi yang Yesus berikan kepada Yohanes. Ini yang sekarang harus terjadi. Gereja harus bertobat. Gereja harus kembali kepada pola yang diwahyukan oleh Yesus. Itu Wahyu 4 dan 5. Dan Wahyu 6, sekarang kita melihat anak domba mulai membuka 7 meterai. Tekanan-tekanan yang akan terjadi pada akhir zaman. Pasal 7 ada 144.000 orang yang dimeteraikan dan terjadi tuaian yang besar. Ada dua perspektif, dari segi Israel dan dari segi bangsa-bangsa. Pasal 8 sampai 10, meterai ke-7. Yom Kippur, hari pendamaian, kesempurnaan gereja. Dan 7 sangkakala mulai ditiup. Lalu pasal 11 sampai 13. Nah, ini adalah 3,5 tahun zaman antikristus. Zaman aniaya besar. Nah, pasal 11 kita akan melihat kedua saksi. Pasal 12 kita melihat gereja yang terbang naik sayap burung Raja Wali. Pasal 13 kita melihat antikristus memerintah. Semuanya selama 3,5 tahun. Dua saksi, gereja yang disingkirkan, dan kita melihat antikristus memerintah selama 3,5 tahun. Lalu di dalam pasal 14 sampai 18 kita melihat tuaian 7 murka atas dunia kefasikan, atas orang-orang yang tidak percaya. Pasal 19, kedatangan kedua Yesus, kemuliaan Allah yang akan memusnahkan segala kefasikan di atas muka bumi. Pasal 20, milenium, 1000 tahun damai, hukuman takhta putih atas orang-orang jahat. Pasal 21 dan 22, Yerusalem baru dan kekekalan. Jadi kita melihat waktu dibagikan yang lalu pasal 1 sampai 3, ke depan pasal 4 sampai pasal 22. Visi yang Yesus berikan kepada Yohanes tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman. Jadi kalau kita belajar pembagian waktu, pembagian pasal-pasal, itu akan menolong kita sebagai kunci kedua pemahaman kitab Wahyu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara.
Di dalam kunci-kunci pemahaman kitab Wahyu, hari ini kita melihat kunci yang ketiga. Memahami bahasa simbol. Malaikat-malaikat dalam kitab Wahyu. Apa yang dimaksudkan dengan malaikat? Kita melihat di dalam Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikurniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya, yaitu Yohanes. Juga di dalam Wahyu 1 ayat 20. Rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dia emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Ini sudah jelas simbol. Simbol dari apa? Apa yang dimaksudkan malaikat-malaikat? Apa makhluk dengan sayap yang berterbangan keliling takhta Allah? Ataukah manusia sebagai pemimpin di dalam sidang jemaat? Ataukah Allah sendiri? Nah, di dalam Wahyu 22 ayat 8 sampai 9, setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat. Ini Rasul Yohanes pada waktu dia menerima kitab atau pewahyuan dari kitab Wahyu. Dia tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tapi malaikat itu berkata, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau, dan saudara-saudaramu para nabi, dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini sembahlah Allah. Sudah jelas, ini adalah seorang hamba Tuhan, seorang nabi, yang datang kepada Yohanes sebagai malaikat. Bahkan di sepanjang kitab Wahyu, kita melihat malaikat-malaikat aktif sekali. Ada 7 malaikat ke 7 jemaat. 7 malaikat dengan 7 sangkakala. 7 malaikat dengan 7 cawan murka. Mikael dan malaikatnya. Naga dan malaikatnya. Banyak malaikat keliling takhta. Para malaikat setan yang diusir. 4 malaikat berdiri di 4 ujung bumi. 12 malaikat di pintu-pintu Yerusalem baru. Dan malaikat dengan pesan untuk Rasul Yohanes. Bagaimana kita mengerti malaikat-malaikat? Di dalam Alkitab, malaikat dapat dilihat di dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah malaikat Tuhan, di mana malaikat itu bukan makhluk dengan sayap-sayapnya, tapi adalah Tuhan sendiri yang menampakkan diri. Kita melihat hal ini dalam Kejadian 22 ayat 11. Waktu Abraham sedang mempersembahkan Ishak, dan Allah bersuara dari surga. Dikatakan berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Abraham, stop, jangan sembelih dia. Keluaran 3 ayat 2, pada waktu Allah menampakkan diri kepada Musa. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api. Dan Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Ini jelas adalah Tuhan sendiri. Jenis malaikat yang kedua di dalam Alkitab adalah yang biasa kita anggap malaikat, yang mungkin penerbangan keliling takhta Allah. Ini kita boleh sebut para malaikat di takhta. Makhluk roh yang melayani Allah dan manusia, yang melayani di dalam Ibrani 1 ayat 5 sampai 7. Malaikat-malaikat yang melayani setan adalah para malaikat pemberontak yang jatuh, yang masa kini adalah roh-roh jahat. Mereka adalah dari malaikat-malaikat jenis itu. Jenis yang ketiga adalah malaikat dalam Alkitab yang merupakan manusia. Jadi para manusia adalah pembawa pesan Tuhan. Seperti Ibrani 13 ayat 2. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Jadi ini malaikat-malaikat adalah manusia hamba Tuhan dengan pesan Tuhan kepada seseorang. Juga Lukas 7, 20 sampai 24. Engkau yang akan
datang itu, nah ini pertanyaan murid Yohanes Pembaptis kepada Yesus. Nah, setelah suruhan dari Yohanes Pembaptis pulang, nah ini kata suruhan, bahasa Yunaninya malaikat, angeloi. Jadi jelas murid-murid Yohanes Pembaptis itu adalah manusia. Jadi memahami jenis malaikat yang dibicarakan adalah kunci penting dalam menafsirkan dan mengerti kitab Wahyu. Kunci-kunci pemahaman kitab Wahyu. Ya, dalam kunci keempat, kita mau menafsirkan angka 7 di dalam kitab Wahyu. Dalam Alkitab ada banyak sekali angka, dan semuanya mempunyai makna untuk menolong kita memahami apa yang Tuhan tulis. Misalnya angka 1, kesatuan dan persatuan. Angka 2, kesaksian. Angka 3, kesaksian sempurna, karena Allah sendiri adalah kesaksian yang sempurna. Tritunggal, 3 dalam 1. 4 adalah angka dunia. Keempat, penjuru bumi. 5 adalah rahmat dan anugerah. Yang keenam itu angka manusia. 7 artinya lengkap, sempurna, genap, akhir, komplit. Yang kedelapan, kebangkitan, hidup yang baru. Yang ke-9, karya Roh Kudus. Ya, 9 buah Roh Kudus, 9 karunia Roh Kudus. Ke-10, hukum, Taurat, ujian, pencobaan. Angka ke-12, pemerintahan ilahi. Jadi dengan kita belajar dan mengerti angka-angka di dalam Alkitab, ini menjadi kunci untuk memahami kitab Wahyu. Nah, secara khusus, angka 7 adalah sangat terkemuka di dalam kitab Wahyu. Angka yang menanyakan atau menyatakan sesuatu yang lengkap, yang komplit, yang sempurna, yang genap. Kita melihat mulai dari Wahyu 1 ayat 4 sampai terakhir kita melihat ada 7 jemaat, 7 kaki dian atau 7 pelita emas, 7 bintang, 7 meterai, 7 tanduk, 7 mata, 7 roh, 7 sangkakala, 7 nafiri, 7 guntur, 7 kepala, 7 mahkota, 7 malapetaka terakhir, 7 cawan, 7 gunung, 7 raja. Kenapa angka 7? Karena ini adalah kitab terakhir, penggenapan segala sesuatu. Segala sesuatu selesai dan genap. Dan angka 7, angka kesempurnaan, menyatakan penggenapan dari segala sesuatu itu. Secara ajaib di dalam Wahyu 5 ayat 6, kita melihat tentang anak domba Allah. Aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu. Dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Kita melihat di dalam gambar ini, yang Rasul Yohanes melihat di tengah-tengah takhta. Sebenarnya dia pikir dia mau melihat singa, tapi waktu dia balik, dia melihat seekor anak domba dengan 7 mata, 7 tanduk, 7 roh. Mungkin dia berpikir, aduh, ini salah masuk. Enggak. Lambang-lambang di sini kalau diuraikan menyatakan rahasia anak domba yang ajaib, yang luar biasa. Anak domba dan cirinya dan maknanya kita melihat di dalam Wahyu 5 ayat 6 ini. 7 tanduk. Nah, tanduk itu berbicara tentang kuasa dan otoritas. Anak domba punya 7 mahkota. Jadi dia maha kuasa. 7 mata, berarti dia lihat dan tahu segala sesuatu. 7 mata, dia maha tahu. 7 roh yang diutus sampai ke ujung bumi, berarti dia maha hadir. Jadi 7 tanduk, 7 mata, 7 roh menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang maha kuasa, maha tahu, maha hadir. Dan dengan mengerti tentang lambang-lambang, simbol-simbol, angka-angka ini, kita dapat mengerti Yesus anak domba Allah. Dia raja segala raja, Tuhan atas sekalian Tuhan, pencipta, penebus, dan juru selamat. Haleluya. Karena kita dapat belajar dan menggali hal-hal seperti ini, kita dapat lebih mengerti kitab Wahyu.
dalam kunci-kunci pemahaman kitab Wahyu, kita akan melihat di dalam kunci kelima tentang bahasa, kemah, dan bait suci. Ini adalah satu kunci di dalam memahami bahasa yang sangat penting di dalam kitab Wahyu. Jadi bahasa kemah Musa dan bait suci, kalau kita tidak mengertinya, kalau kita belum pernah belajar kemah Musa dan bait suci, bagaimana kita akan bisa mengerti simbol-simbol dan bahasa di dalam kitab Wahyu? Itu sebabnya kita selalu harus kembali belajar di dalam 65 kitab yang pertama, supaya yang ke-66 ini boleh menjadi jelas. Rahasia Tuhan ada di dalam kitab ini, dan bahasanya, khususnya yang kita lihat dalam beberapa bagian penting, adalah di dalam bahasa kemah Musa dan bait suci. Lihat gambarnya di sini, dan kita melihat ada 3 ruangan. Ada halaman luar, tempat kudus, tempat yang maha kudus. Dan di sini kita melihat perabot-perabot yang penting. Mezbah korban bakaran, kolam pembasuhan, meja roti pertunjukan, kaki dian, mezbah dupa, dan tabut perjanjian. Dan semua ini mempunyai peranan di dalam kitab Wahyu. Dan kalau kita belum mengerti di dalam bait suci dan di dalam kemah Musa, akan sangat-sangat sukar untuk kita bisa faham kitab Wahyu. Perhatikan dalam Wahyu 1 ayat 12 sampai 13 dan juga ayat 20. Tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Nah, di sini kitab Wahyu menolong kita karena menafsirkan apa makna dari kaki dian atau ketujuh kaki pelita yang dari emas ini. Ini adalah ketujuh sidang jemaat. Dan kita melihat Tuhan Yesus ada di tengah-tengahnya. Ini juga sama seperti dalam Zakaria pasal 4, di mana kita melihat suatu penglihatan yang menyatakan satu kebenaran tentang gereja. Dalam Wahyu 1 ayat 15, kita melihat lagi tentang bahasa kemah. Kakinya mengkilap bagaikan tembaga, membara di dalam perapian. Nah, ini adalah mezbah korban bakaran. Ini adalah tempat di mana dosa dihakimi. Tembaga dalam Alkitab adalah logam penghakiman. Dan di dalam 1 Petrus 4:17 dikatakan penghakiman mulai di dalam gereja Tuhan. Jadi penghakiman datang atas kita duluan. Itu sebabnya awal kitab Wahyu di dalam bahasa tabernakel, di dalam bahasa kemah atau bahasa bait suci, kita melihat penghakiman terhadap gereja Tuhan. Karena gereja Tuhan sudah meninggalkan kebenaran. Nah, kemudian kita lihat di dalam Wahyu 8 ayat 3. Datanglah seorang malaikat lain. Nah, ini adalah Tuhan Yesus dalam peranan sebagai imam besar. Dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Saudara bisa melihat ini dalam Imamat pasal 16. Bisa juga di dalam Ibrani pasal 9. Ini adalah Yom Kippur, hari kafirat besar, hari pendamaian. Ini adalah pekerjaan yang hanya boleh dilakukan oleh imam besar setahun sekali. Dan ini terjadi pada meterai ke-7, kesempurnaan gereja. Ini adalah saat penggenapan dari segala rencana Tuhan, kemuliaan Tuhan. Yesus datang untuk melayani mezbah dupa. Ini sangat penting. Banyak lagi simbol dan bagian lagi tentang bahasa kemah, bahasa bait suci. Dan kalau kita mau mengerti kitab Wahyu, kita harus belajar dan memahaminya. Tuhan Yesus memberkati.